kita angkat pujian ini sekali lagi, refnya aja. Segala puji syukur. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kamu yang hanya bagimu. Terpujilah namamu segala, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Di hari pertama, hari Minggu, hari kedua di tahun 2022, kami bersyukur, kami mengucap syukur karena kami masih diberi kesempatan untuk ada dan melayani pekerjaan Tuhan. Dan hari ini kami tidak ada di mana-mana, tapi ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan pesan Tuhan untuk langkah awal atau sebagai benih untuk awal di minggu pertama ini. Apa yang harus kami kerjakan hari-hari di depan. Terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat kuasa firman-Mu. Terima kasih buat segala mujizat yang ada di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau bagi kami adalah segala-galanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati sama-sama katakan. Amin. Oke, salam Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini adalah minggu pertama akan kita memasuki di tahun pertama ini. Lalu apa visi atau pesan Tuhan buat kita sepanjang 1 tahun di tempat ini? Nah, di samping saya tidak akan pernah melupakan tema yang ada. Nanti Bapak dan Ibu kalau selesai ibadah bisa ngelihat. Dan itu didoakan supaya visi ini menjadi program dalam kehidupan kita dan kita diberkati Tuhan. Amin. Amin. Visi untuk tahun ini adalah jalan yang benar. Matius pasal 7 ayat 12 sampai 14. Nah, silakan ini menjadi rema buat kita semuanya. Hari ini ya saya akan memberikan pondasi. Ya, sebab pondasi itu penting bagi apa saja. Pembangunan rumah, model apapun harus ada pondasinya. Semakin bagus, semakin tinggi, semakin berat beban di atas, pondasinya harus kuat. Begitu juga kekristenan kita. Tadi waktu saya berdoa, di mana saya harus ngasih dulu pondasi buat kita semuanya. Nah, untuk itu mari kita dengan cepat lihat Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama, ayo. 2, 3. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Oke. Inilah salah satu jalan yang benar. Pertama, pondasi kita semuanya. Mari kita lihat ke depan jalan yang benar, yaitu tadi apa yang ingin orang lain perbuat kepada kita, perbuatlah itu. Tapi ada sisi lain yang disiapkan di dalam kekristenan, yaitu paling tidak ada 5 ya yang tersedia buat kita semuanya. Yang pasti keselamatan menjadi milik bagian saya dan kita semuanya. Yohanes 10 ayat 9. Dan segala berkat ini ya. Segala berkat akan datang kepadaku, jangan kepadamu lagi ya. Semua musuh akan tunduk di kakimu besar ya, munyamu besar ya, di Tuhan Yesus, kaki Tuhan Yesus. Makanya kita harus maju. Nah, supaya cepat, poin yang pertama yang tersedia ya di dalam kekristenan sangat mempercayai Tuhan Yesus. Amin. Wadah ini sangat menomorsatukan Tuhan Yesus.
Karena Tuhan Yesus itulah pemilik gereja. Tuhan Yesus adalah yang mengatur, mengadakan, yang menjamin kehidupan kita semua. Bukan hanya di bumi, bahkan sampai di surga pun. Ya, hanya Dia. Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran, yang Yohanes 14 ayat 6. Jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, setiap orang percaya ada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan kita yang hidup. Tuhan yang mampu menjamin segala kebutuhan kita. Asal kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kekristenan, Alkitab ini adalah salah satu yang disiapkan, yang disediakan ya, buat kita semua. Makanya kalau buat saya, Alkitab ini adalah sumber segala sumber. Sumber berkat, katakan amin. Amin. Sumber kesehatan, amin. Sumber pengetahuan, amin. Sumber organisasi, amin. Nah, kalau kita betul-betul percaya kepada isi daripada Alkitab, maka hidup kita akan aman. Amin. Akan aman. Buat kita, kalau betul-betul kita percaya, menjadi kompas dalam kehidupan. Semua janji Tuhan juga ada di sini. Artinya, dasar yang kedua, fondamen yang kedua yang harus kita miliki adalah terus di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan, kemarin sudah saya sampaikan, tetapi yang kesukanya ialah firman Tuhan. Dan merenungkan firman ke siang dan malam. Maka orang itu akan seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang perbuatnya pasti berhasil. Amin. Amin. Saya rindu kita semua ini ke depan ini bukan menjadi Kristen-Kristen yang biasa-biasa aja. Yang ketiga, yang Tuhan siapkan buat perlengkapan kita adalah Roh Kudus. Itu tersedia buat kita semuanya. Di mana Roh Kudus itu akan mengurapi kita, menuntun kita, membimbing kita, melengkapi kita. Bagaimana peranan Roh Kudus buat kita semuanya? Ini baru 3 aja. Kalau kita betul-betul kita ada di sana, hari di depan kita adalah hari-hari yang indah buat kita semuanya. Amin. Amin. Sekali lagi ayo berjalan, ya, tersedia berkat buat kita semuanya. Yang keempat, ya, yang keempat itu juga ada sarana buat kita untuk mencapai segala sesuatu adalah doa. Ya, doa itu sarana buat kita. Doa itu adalah napas kehidupan kekristenan kita. Lewat doa itu kita akan menerima mujizat-mujizat Tuhan. Amin. Untuk mempersingkat waktu. Di mana Kisah 1 ayat 8, sebetulnya Tuhan itu sedang berbicara kepada murid-muridnya atau kepada rasul-rasul itu di Yerusalem. Makanya ayat itu berisi demikian. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Poin yang keempat, doa itu sarana buat kita semuanya. Jangan sepelekan. Apalagi di sini ada mesbah doa. Ada doa-doa khusus. Sudah, mari kita itu menjadi pegangan buat kita. Dan poin yang kelima, sebetulnya ada 7 poin, tapi poin yang kelima, ya saya tutup aja dengan poin yang kelima, adalah pujian penyembahan. Saudara, pujian penyembahan itu kalau buat saya, ya, iman adalah sarana. Seperti kehidupan iman itu tanah. Firman Tuhan ini adalah benih yang bisa kita tanam. Pujian dan penyembahan itu adalah pupuk, juga vitamin bagi kehidupan kita, bagi kehidupan rohani kita. Jadi pertama kita harus percaya terus kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, percaya kepada firman Tuhan. Yang ketiga, kita minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan yang keempat, jangan berhenti berdoa, berdoa, dan berdoa. Dan yang kelima, ujian, penyembahan. Kalau 5 dasar ini ada dalam kehidupan kekristenan kita, hari-hari di depan kita, kita akan menjadi kuat, kita akan diberkati. Sebab iman itu perlu ada pupuk, perlu juga ada siraman-siraman, ya. Begitu juga dengan tanaman, ya. Jadi perlu kita pelihara.
Ya, saya belajar dari pemazmur. Ya, kita nyanyi sama-sama yuk, seperti rusa. Mazmur 42. Ya, haleluya. Sepanjang tahun ini ke depan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh mengawali ibadah di minggu pertama. Tuhan, terima kasih sebab Engkau sudah menyiapkan 5 berkat bagi kami semua. Nomor 1, Engkau adalah berkat bagi kami dalam segala-galanya, baik keselamatan sampai ke surga, juga keselamatan, kesuksesan di bumi. Amin. Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Tuhan, terima kasih. Yang kedua, Tuhan juga siapkan bagi tuntunan jalan kehidupan kami adalah Alkitab sebagai sumber segala berkat bagi kami. Tuhan, terima kasih. Dengan Alkitab ini kami bisa berjalan dalam jalan yang benar, dalam jalan kebenaran. Tuhan, di dalam kami Engkau juga menyiapkan Roh Kudus bagi kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Masih ada sarana mujizat berkat yang lainnya, itu doa, doa, dan doa. Doa bukan hanya napas orang Kristen, tapi doa juga sumber segala berkat. Lewat doa-doa apa yang kami doakan, Tuhan yang akan menjawab doa-doa kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan poin yang kelima, di mana Tuhan juga di lewat gereja, lewat nasional ministry, tersedia pujian penyembahan. Dengan pujian penyembahan kami dilengkapi, iman kami semakin bertumbuh, semakin subur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh membuka tahun 2022 di minggu pertama ini, dan biarlah sepanjang tahun 5 berkat yang Tuhan siapkan kami boleh memiliki. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka Nasional Ministry untuk berjalan, jadikan Nasional Ministry sebagai kendaraan yang akan membawa umat Tuhan, jemaat Tuhan
untuk menikmati janji-janji Tuhan. Bukan hanya mendengar, tapi menikmati janji-janji Tuhan. Pakai Ibu Gembala, pakai Pastor Satria, pakai kami semuanya, sehingga pada tahun ini tidak menunggu sampai kau datang pada kali yang kedua. Akhir tahun kami boleh menikmati bahwa kendaraan ini Wadah Nasional Ministry tidak salah membawa semua jemaat Tuhan, semua pengerja, bahkan keluarga, bahkan jadi berkat bagi tetangga sampai kepada janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini. Kami akan akhiri ibadah hari ini. Kami memuji kebesaran. Ayo kita bangkit berdiri. Memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib berkat yang Tuhan siapkan buat kami melimpah. Biarlah kami boleh menikmati berjalan di dalam jalan yang benar, sehingga kami boleh menikmati semua berkat Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu buka hati, angkat tangan kita berdoa. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita dari Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus, juga penyertaannya dari Roh Kudus akan terus memimpin, membimbing kita sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Bapak terima kasih.